Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. Hari ini tanggal 7 November 2024, di mana telah dilaksanakan atau telah digelar drawing Piala Asia U20 2025 atau tahun depan yang akan segera digelar pada bulan Februari 2025 mendatang di Cina ya. Tentu hasil dari drawing ini juga sangat mengejutkan bagi timnas Indonesia U20 untuk bersaing di Piala Asia U20 tahun depan, di mana Indonesia di hasil drawing tersebut tergabung, ya bisa dibilang tergabung di grup neraka ya, grup yang sangat berat. Indonesia tergabung di grup C bersama sang juara bertahan Uzbekistan, lalu ada tim kuat lainnya yaitu Iran dan juga Yaman ya. Jadi Indonesia tergabung di grup C bersama Uzbekistan, Iran, Yaman dan Indonesia. Satu hari sebelum digelarnya drawing, Indonesia itu tergabung di pot ketiga ya, bersama negara-negara seperti Arab Saudi, Suriah dan juga Kirgistan. Jadi memang Indonesia ini berada di unggulan ketiga bersama tiga negara lainnya yang tadi. Dan setelah dilakukan drawing pada sekitar pukul 2 siang tadi waktu Indonesia bagian barat, saya sempat menonton live-nya di YouTube-nya AFC. Dan hasilnya Indonesia tergabung ke dalam grup yang bisa dikatakan grup neraka ya, grup berat yaitu lawan sang juara bertahan Uzbekistan, Iran dan juga Yaman. Nah, tentu hasil dari drawing ini langsung ditanggapi oleh pelatih dari timnas Indonesia 20, Coach Indra Sapri, di mana menurut Coach Indra Sapri bahwa hasil ini dirasa cukup baik ya menurut dari pelatih Indra Sapri, dan merasa bersyukur. Begitupun juga secara bersamaan ketika sudah mengetahui hasil drawing tersebut, seluruh anggota tim langsung mempersiapkan dan melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan tugasnya masing-masing. Tim analis menyiapkan analisis permainan calon-calon lawan timnas Indonesia di grup C ini. Begitupun juga tim medis dan yang lainnya mempersiapkan kondisi para pemain guna akan menghadapi calon-calon lawan negara di grup C ini sesuai dengan karakteristiknya. Lalu juga staf pelatih, asisten dan yang lainnya juga mempersiapkan bagaimana game plan permainan yang akan ditampilkan oleh timnas Indonesia di Piala Asia U20 nanti. Seperti itu kata Indra Sapri. Dan juga terakhir Indra Sapri menegaskan bahwa timnas U20 tetap menginginkan untuk bisa lolos ke Piala Dunia U20 yang akan diselenggarakan di Chile tahun 2025. Nah, tentu jika memang goalsnya, tujuannya atau memang targetnya ingin lolos ke Piala Dunia U20, ya setidaknya timnas U20 ini harus bisa melaju hingga ke babak semifinal atau 4 besar di Piala Asia U20 ini, itu ya. Mengingat juga memang untuk lolos ke Piala Dunia U20 ini tidak mudah, karena ya berdasarkan hasil drawingnya saja kita sudah dihadapkan dengan lawan-lawan yang sulit gitu. Yang pertama, sang juara bertahan Uzbekistan, kita tahu saat ini mereka memang sedang dalam proses yang sangat berkembang ya. Bisa dikatakan di sepak bolanya Uzbekistan itu saat ini baik dari senior hingga ke kelompok umur, mereka benar-benar kemajuan sepak bola Uzbekistan sangat-sangat signifikan gitu. Dimana di event sebelumnya atau di edisi sebelumnya Piala Asia U20 pada tahun 2023 yang digelar di Uzbekistan itu sendiri,
timnas Indonesia saat itu tergabung bersama tuan rumah Uzbekistan dan bermain imbang saat itu. Yang saat itu memang timnas Uzbekistan mempunyai pemain-pemain muda yang berkualitas dan juga sudah bermain di klub top Eropa, yaitu di mana salah satunya ada pemain termahal mereka sekaligus pemain terbaik mereka ada Faizullaev yang bermain di CSKA Moskow, lalu ada Rahmon Aliyev yang bermain di Rubin Kazan, dan juga yang terakhir yaitu pemain bertahan mereka Abdul Qadir Kusanov yang bermain di Liga Prancis di Lens. Walaupun usianya masih sangat muda, 20 tahun, sebetulnya Kusanov ini masih bisa nih untuk ikut ke Piala Asia U20 tahun depan, tetapi sepertinya memang tidak diikut sertakan karena Kusanov ini walaupun usianya masih sangat muda, tetapi dia sudah dipromosikan ke tim senior Uzbekistan dan juga dia sudah punya posisinya atau punya mengunci tempat di posisi center back di timnas senior Uzbekistan tidak tergantikan ya, karena memang pengalaman Kusanov ini di usia yang 20 tahun dia sudah mencicipi bagaimana kompetisi liga teratas Liga Perancis yaitu bersama Lens ya. Jadi benar-benar pengalamannya pun sangat-sangat jam terbangnya juga sangat-sangat tinggi gitu. Lalu juga ada Iran. Memang Iran ini kalau di kelompok usia atau kelompok umur tidak sesuperior Uzbekistan ya, tetapi sekali lagi Iran tetaplah Iran ya, yang kita tahu bahwa Iran itu adalah salah satu tim kuat di Asia, apalagi timnas senior mereka. Walaupun ya yang saya bilang tadi, Iran ini di kelompok umur tidak begitu berprestasi seperti di timnas senior, tetapi ya kita tetap harus waspada. Memang di edisi sebelumnya Iran ini tidak begitu melaju jauh ya. Mereka lolos ke babak 8 besar tetapi terhenti di babak 8 besar oleh Irak kalau tidak salah di edisi sebelumnya, dan di edisi kali ini tentu pastinya Iran juga mempersiapkan kekuatan timnya agar mereka bisa kembali bersaing atau mungkin saja target mereka bisa menjuarai Piala Asia di edisi kali ini gitu. Dan tentu yang terakhir yaitu Yaman. Kita tahu bahwa Yaman satu grup dengan kita di kualifikasi Piala Asia 20 kemarin, dan ya terbukti faktanya Yaman ini sangat-sangat menyulitkan gitu, dan tidak bisa dikalahkan oleh Indonesia ketika kualifikasi kemarin yang tentu bermain di kandang kita. Di pertandingan terakhir kita bertemu dengan Yaman untuk menentukan siapa yang menjadi juara grup, dan akhirnya Indonesia menjadi juara grup walaupun hasil imbang, tetapi timnas Indonesia unggul selisih gol. Ya tapi walaupun begitu ya memang perlu banyak dievaluasi dari hasil pertandingan di kualifikasi kemarin ya, melawan Maladewa Timur Leste. Ya tentu pertandingan terakhir melawan Yaman itu membuktikan bahwa terutama di lini tengah timnas U20 ini masih kurangnya kreasi dan kreativitas gitu. Apa mungkin memang tidak adanya seorang Welber Djardin saat itu? Ya tidak tahu juga ya. Mudah-mudahan nanti seluruh pemain termasuk Jens Rapan, Welber Djardin dan yang lainnya bisa tampil di Piala Asia U20 tahun 2025 mendatang ya. Yang memang saat ini timnas U20 sedang berada di Jepang untuk menggelar TC. Ya mudah-mudahan hasil dari TC di Jepang nanti bisa benar-benar menghasilkan permainan yang sangat menarik untuk kita tonton, dan tentu hasilnya pun bisa membuat timnas U20 kita ini atau adik-adik kita ini bisa melaju jauh ya, sehingga bisa tercapai nanti goalsnya atau tujuannya, yaitu bisa lolos ke Piala Dunia U20 di Chile nanti ya, setidaknya bisa lolos ke babak 4 besar ya. Mudah-mudahan tidak ada yang tidak mungkin, seperti halnya timnas U23 kemarin kita yang berhasil lolos ke babak 4 besar dan hampir saja lolos ke Olimpiade ya. Mudah-mudahan timnas U20 juga nanti bisa mengejutkan seperti halnya timnas U23 kemarin ya. Itu saja dari saya, terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.